Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang keempat pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Lukas 5 ayat 32 menjadi nats pembimbing dalam ibadah saat ini. Dikatakan kepada kita demikian, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Mari kita sambut kasih Allah yang sangat luar biasa atas hidup dan kehidupan kita. Kita bersama menyatakannya melalui NKB 17 bait 1 dan 2. Memasuki doa pengakuan dosa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini ketika memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Tuhan kembali memanggil kami untuk mengakui segala dosa dan kekurangan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni atas apa yang tidak berkenan dan mengecewakan hati Tuhan, tutur kata, tindakan, dan bahkan angan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama menyatakan pengakuan dosa dalam pujian melalui Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2.
ketika kita mau mengakui dosa kita, Tuhan bersedia untuk mengampuni, bahkan pengampunannya sangat sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan PKJ 266 bait 1 dan 2. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk menerima sapaan Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, pada saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami. Kiranya Tuhan membuka mata hati kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, dapat kami renungkan dan kami pelihara dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kuasa Roh Kudus menaungi setiap hati dan pikiran kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, lalu disambung dengan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3, disambung ayat 11 sampai dengan 32, perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya,
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadaku, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian tadi bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana.
Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah mulai memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Tema ibadah pada hari ini adalah pengampunan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini, ketika ada orang yang merasa dirinya itu baik dan benar, biasanya akan menganggap orang lain itu tidak baik dan tidak benar. Sehingga seringkali orang yang memiliki pemikiran yang seperti itu menghakimi sesamanya. Bahkan di dunia ini, seringkali kita menjumpai adanya sebuah pembedaan. Pembedaan terkait dengan kelas. Oh, orang ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pantas diajak bergaul. Orang-orang ini adalah orang-orang berdosa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang suci. Orang-orang berdosa, orang-orang yang dianggap tidak pantas bergaul dengan orang-orang yang baik harus disingkirkan. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita bersama. Dan hal ini ternyata juga terjadi dalam kehidupan orang Yahudi pada waktu itu. Ada orang yang merasa dirinya baik, seperti ahli Taurat, yang hidupnya itu melakukan hukum-hukum agama yang sudah ditetapkan oleh mereka. Mereka juga melakukan ritual keagamaan mereka. Tetapi juga ada orang-orang yang disingkirkan oleh mereka karena mereka menganggap dirinya baik, orang yang taat kepada agama, dan orang-orang lain adalah orang-orang yang tidak taat, bahkan orang berdosa, pemungut cukai, pembunuh, perampok, pezinah, dan lain sebagainya. Sehingga ada pembedaan. Oh, ini adalah orang baik yang pantas untuk disapa. Oh, ini adalah orang yang tidak baik yang tidak pantas untuk disapa. Itulah yang terjadi dalam kehidupan pada waktu itu dan saat ini juga seringkali muncul dalam kehidupan kita. Dalam kondisi yang demikian, Yesus datang memberikan paradigma baru, memberikan pengajaran kepada mereka melalui perumpamaan anak yang hilang. Bacaan hari ini memperlihatkan kepada kita ada 3 orang tokoh sentral. Yang pertama adalah seorang bapak, yang kedua adalah anak sulung, dan yang ketiga adalah anak bungsu. Dalam pemikiran secara umum, kalau kita melihat kisah ini, anak bungsu adalah anak yang tindakannya sangat tidak baik, mengecewakan hati orang tua, mengecewakan kakaknya, karena dia meminta warisan kepada bapaknya selagi bapaknya masih hidup. Dan hasil dari penjualan warisan itu untuk berfoya-foya menuruti keinginan hawa nafsu mereka, hawa nafsu dia. Sehingga pada akhirnya dia jatuh miskin. Ini adalah sosok pertama yang kita lihat. Nah, gambaran dari anak bungsu ini sebenarnya merupakan gambaran yang dianggap oleh orang-orang pada waktu itu adalah orang-orang berdosa. Ada pezinah, ada pemungut cukai, ada pembunuh, dan lain sebagainya. Kemudian tokoh yang kedua adalah seorang kakak atau anak sulung.
yang secara kehidupan sehari-harinya dia adalah anak yang baik, anak yang nurut kepada orang tua, dia tidak suka berfoya-foya, dia mengerjakan ladang orang tuanya, dan itu tidak mengecewakan orang tuanya. Dia tinggal bersama dengan bapaknya. Dia akan melakukan apa yang diminta oleh bapaknya. Nah, gambaran ini adalah gambaran orang-orang yang merasa dirinya benar, yang sudah melakukan hukum-hukum agama, taat pada hukum-hukum agama, lalu kemudian dia juga melakukan ritual keagamaan. Mengapa ini menjadi gambaran orang-orang yang seperti itu? Karena ketika seorang bapak tadi melihat anak yang bungsu yang sudah melakukan tindakan yang tidak karu-karuan dan kemudian dia menyesali apa yang sudah dilakukannya, kembali kepada bapaknya. Si sulung tadi, anak yang sulung tadi, sang kakak tadi tidak bisa terima. Loh, saya sudah melakukan banyak hal dan tidak pernah mengecewakan, tetapi kenapa anak yang mengecewakan justru dipestakan? Diberi sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, bahkan dia seorang yang nurut, yang mengikuti apa yang menjadi kata orang tua, tidak pernah dia diberikan sesuatu yang bisa dipakai untuk bersuka cita dengan teman-temannya. Artinya apa? Artinya orang yang sulung ini atau si sulung ini merasa dirinya, loh aku sudah baik loh, tetapi kenapa? Nah, itu adalah tokoh yang kedua. Kemudian tokoh yang ketiga adalah tokoh seorang ayah atau seorang bapak yang secara umum apa yang dilakukannya itu tidak masuk akal. Mengapa? Karena ketika anaknya yang bungsu telah melakukan tindakan yang tidak baik dan melukainya. Tetapi ketika anak bungsu itu datang dan pulang, dia ingin menjadi upahannya. Tindakan bapaknya justru menjadikan anak itu dipestakan. Menerima dengan sukacita, dan tindakan sang bapak ini tidak mudah untuk dipahami oleh si sulung. Dan mungkin banyak orang juga tidak memahami apa yang dilakukan seorang bapak tadi. Kemarahan si sulung terjadi karena dia sudah merasa melakukan apa yang dikehendaki oleh bapaknya, tetapi realita yang terjadi bapaknya melakukan sesuatu justru untuk si bungsu yang sudah melukai hati bapaknya. Menurut si sulung, tidak pantas perlakuan istimewa itu diberikan kepada adiknya. Dia tidak pernah mengecewakan saja, tidak pernah diperlakukan seistimewa seperti itu. Namun, sang bapak dengan penuh bijak mengatakan dan memberitahu si sulung bahwa selama ini apa yang menjadi kepunyaannya adalah kepunyaan si sulung. Jadi tidak perlu iri hati. Tidak perlu punya rasa kemarahan terhadap adiknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita dapat belajar paling tidak 3 hal yang saya dapatkan. Yang pertama adalah apapun kondisi anak yang sudah mengecewakan dan melukai, ketika dia datang, dia menerima apa adanya. Atau dengan kata lain, kalau Bapa ini digambarkan sebagai Allah kita,
Allah kita menerima apa adanya. Orang yang sudah melukai ketika mau datang kepada Bapaknya dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Pengampunannya sempurna, tidak memberikan syarat apa-apa. Nah, melalui hal ini, kita pun juga diingatkan, kalau Allah sudah mengampuni kita tanpa syarat, kita pun dipanggil untuk memberikan pengampunan tanpa syarat kepada orang yang sudah melukai hati kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui si sulung kita diingatkan supaya kita tidak merasa diri lebih baik. Karena ketika kita merasa diri lebih baik dan orang lain itu tidak baik, dan suatu saat orang lain itu mendapatkan sesuatu berkat yang luar biasa istimewa dari Allah, maka kita tidak akan bisa mensyukuri atas berkat Tuhan, tetapi justru kita iri kepada mereka. Dengan kata lain, jangan merasa diri baik supaya kita tidak memiliki rasa iri kepada orang lain. Yang ketiga, dalam rangka Prapaskah ini, mari kita belajar dari si bungsu yang telah mengakui kesalahan-kesalahannya dan mau datang kepada Sang Bapa. Apa kesalahan kita? Banyak. Tutur kata kita, ungkapan-ungkapan kita, yang kita nyatakan secara langsung ataupun tidak langsung, bahkan yang masih ada dalam pikiran kita. Dan itu tidak baik. Itu mengecewakan Tuhan. Agar kita tidak mengecewakan Tuhan, maka mari kita belajar dari si bungsu, terus datang kepada Tuhan, mengakui segala apa yang salah yang sudah kita lakukan, dan kita mohon pertolongan Tuhan. Agar karya Kristus melalui penderitaan hingga kematian di kayu salib, itu benar-benar berarti dalam kehidupan kita. 3 hal itulah yang harus senantiasa kita wujud nyatakan dalam hidup ini. Kita tidak sempurna, tetapi Allah memberikan pengampunan yang sempurna, dan itu harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah yang Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan membawa setiap pergumulan hidup kami, karena kami menyadari akan keterbatasan dan keringkihan kami sebagai manusia. Kami mohon berkat dan pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan yang ada di tengah kehidupan bangsa dan negara, di mana sampai dengan saat ini kami masih harus berjuang untuk melawan pandemi yang masih sangat rentan bagi kami dalam kesehatan. Mohon berkat kesehatan kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terus berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesehatan, baik yang sudah lama sakit maupun yang baru saja. Tangan Tuhan senantiasa menjamah dengan tangan kasih Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan, dan pemulihan dari Tuhan itulah yang akan memberikan semangat hidup dalam kehidupannya. Kami membawa saudara kami, Bapak Mariman, Ibu Yuli, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Bapak Suratijo, dan juga saudara-saudara kami lain yang terus bergumul untuk kesehatannya. Berkat-Mu senantiasa kami mohon. Demikian juga dalam pergumulan di tengah kehidupan keluarga, di mana kami harus menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah, di mana kami sebagai orang tua harus memenuhi kebutuhan anak-anak kami, di mana kami sebagai keluarga harus memenuhi kebutuhan hidup ini. Kiranya Tuhan mencukupkan dan kiranya Tuhan memakai kami untuk melakukan sesuai dengan talenta dan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan itu kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Tuhan terus menolong kami agar melalui pergumulan yang ada senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Pergumulan terkait dengan berbagai macam hal, khususnya kami membawa keluarga Ibu Wartini. Tuhan memberkati dengan segala pergumulan yang ada terkait dengan rencana untuk program 3M dari pemerintah. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan sehingga ada komunikasi yang baik dengan masyarakat dan juga pemerintah dengan masyarakat, sehingga semuanya itu akan membawa dampak kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak kami dalam studi mereka. Berkat-Mu senantiasa tercurah atas mereka dalam melalui proses pendidikan yang tidak mudah dilewatinya. Bersama dengan orang tua yang mendampingi, Tuhan pun juga memberkati mereka semuanya. Kami mohon kesehatan, kekuatan, berkat yang dari Tuhan untuk setiap warga jemaat Philadelphia dalam kehidupan yang harus dilaluinya. Kami berdoa untuk setiap orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, biarlah itu menjadi berkat tersendiri sehingga apa yang diandalkan itu tidak akan mengecewakan. Kami juga berdoa untuk sebuah proses yang harus dilalui oleh Ibu Sri Wiyanti, di mana harus fisioterapi oleh karena kondisi tangan yang tidak nyaman. Tuhan pun juga memberkati dalam usaha fisioterapinya agar apa yang harus dikerjakannya itu membuahkan hasil yang luar biasa. Demikian juga untuk kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, di mana kami harus menghadapi setiap masalah di tengah kehidupan ini. Kami mohon kebijaksanaan dari Tuhan agar kami dapat menghadapinya dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Inilah doa seruan kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawaret 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Surga. Persembahan ini dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kami datang kepadamu dengan mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dari ketika kami bangun pagi hingga saat ini, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami semua. Di kesempatan ini ya Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan
yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam kami mengadakan kebaktian hari ini. Persembahan ini kami kumpulkan dalam bentuk uang yang merupakan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah dan sucikanlah persembahan ini, dan persembahan ini kami persembahkan dengan rasa sukacita kami. Tuhan, apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini ada kekurangan kami, ada cacat celah kami, hanya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyadari bahwa diri kita tidak sempurna, banyak dosa, tetapi kita memiliki Allah yang mengampuni secara sempurna. Oleh karena itu, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan pengampunan Allah yang diberikan kepada kita hendaknya kita wartakan dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2 kita pujikan sebagai pujian pengutusan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita, dan kita lanjutkan hidup kita berkarya bagi Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.